Gusti Fadilah akan bersamai Bapak Ibu dalam kegiatan webinar pengenalan sertifikasi halal. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan bergabung Zoom meeting hari ini. Semoga nanti ya materi dan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi Bapak Ibu yang kedepannya akan melanjutkan pendaftaran sertifikasi halal. Baik, kami akan menyampaikan rundown untuk hari ini, Bapak Ibu. Baik, untuk rundown acara hari ini diawali dengan pembukaan acara, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan diskusi dan penutupan. Bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin diskusi ya, bertanya mengenai bagaimana proses pendaftaran sertifikasi halal, syarat-syaratnya apa, atau ingin tahu lebih jauh bagaimana ya tip agar bisa sukses lolos pendaftaran sertifikat halal, nanti bisa berdiskusi langsung dengan narasumber hari ini ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan nanti bisa diketik via kolom chat lewat menu Zoom ini ya, ada fitur chat atau nanti bisa raise hand, bisa menyampaikan langsung pertanyaannya secara lisan. Baik, untuk narasumber hari ini kami perkenalkan beliau adalah Saudari Kisti, merupakan staf di LPPOM dan juga auditor halal ya. Alhamdulillah sudah berpengalaman cukup lama ya Bapak Ibu, sudah 5 tahun di LPPOM Jawa Tengah. Jadi tidak usah ragu jika nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan agar Bapak Ibu lebih mantap lagi ya mendaftarkan sertifikat halal bersama LPH LPPOM Jawa Tengah. Nanti bisa langsung didiskusikan atau bertanya langsung kepada narasumber hari ini. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih ya, langsung saja materi akan disampaikan oleh beliau Sudiri Kisti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu silahkan duduk di tempat yang nyaman ya. Bisa mempersiapkan catatannya. Jika ada hal-hal yang penting nanti bisa langsung dicatat ya. Mohon maaf karena materi ini tidak kami berikan kepada peserta. Jadi jika ya Bapak Ibu ingin mencatat silahkan atau ingin mengcapture silahkan. Baik, langsung saja monggo kami persilahkan kepada Mbak Isti. Baik, terima kasih Mbak Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih karena sudah menyempatkan pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar pengenalan sertifikasi halal. Harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan kalau mau mendaftar sertifikasi halal dan bagaimana prosedurnya kalau bersama LPPOM Jawa Tengah seperti itu. Oke, sudah muncul ya. Ini akan saya full screen dulu. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Irma ya, Bapak dan Ibu, perkenalkan kembali saya Kisti. Hari ini diberikan amanah untuk sharing mengenai sukses halal bersama LPPOM Jawa Tengah. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, mungkin saya mau tanya dulu kepada rekan-rekan peserta. Boleh di-unmute ya, dijawab langsung. Bapak Ibu, tahu nggak LPPOM itu apa sih? Boleh jawab kepanjangannya, boleh jawab tugasnya, atau apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang LPPOM, monggo. Siapa aja boleh ya berpendapat, bisa di-unmute suaranya. Mungkin kalau enggak saya boleh tanya dulu ini yang menyalakan kamera ada Bu Hendriani. Boleh di-unmute suaranya Bu. Menurut Ibu LPPOM itu apa? Dari yang diketahui Bu Heni. Boleh di-unmute dulu ya suaranya nih, mikrofonnya diaktifkan. Udah bisa Bu Heni? Lembaga Pengajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik. Oh, ini jawaban dari Bu Murwantini ya. CV Citra Hidup Alami. Oke. Menjawab kepanjangan dari LPPOM. Ya. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat. LPPOM itu tugasnya ngapain kalau setahunya Bapak Ibu?
Udah bisa Bu Heni untuk unmute suara? Oke. Kalau misalnya, ya silakan. Untuk pengurusan sertifikasi halal, Oke. Untuk mengurus sertifikasi halal ya, lembaga yang mengurus sertifikasi halal gitu ya Bu. iya. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya ya, Bu Heni. Nah, jadi Hmm. Bapak dan Ibu sekalian, LPPOM Jawa Tengah khususnya itu adalah salah satu lembaga pemeriksa halal yang ada di Indonesia. Kami sudah bergerak sejak sebelum ada kewajiban sertifikasi halal. Bapak Ibu bisa melihat di background ini ya, Zoom saya dan juga Mbak Irma, kami sudah 36 tahun bergerak di sertifikasi halal seperti itu. Yang dulunya sebagai lembaga sertifikasi halal, saat ini tugasnya berubah sedikit untuk tanggung jawabnya, yaitu sebagai lembaga pemeriksa halal. Kami salah satu lembaga yang melakukan pemeriksaan atau audit halal ke pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi halal. Kemudian saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Kalau melihat kenyataan sekarang ini, kan masih banyak produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang belum punya sertifikat halal. Namun, apakah berarti terus produk itu statusnya menjadi haram, Bapak Ibu? Boleh ditulis di chat juga ya pendapatnya. Silakan. Oke, menurut Bapak Ibu, apakah kalau seperti itu haram juga, haram langsung gitu ya? Boleh ditulis di chat, boleh juga langsung di-unmute suaranya ya. Menurut Bu Murwantini tidak. Ya, kalau nggak bersertifikat halal itu tidak serta-merta dia haram. Tuh, ada lagi pendapatnya Bapak Ibu. Oke, dari Army belum tentu haram tergantung bahan baku yang digunakan. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Jadi betul ya, kita tidak bisa serta-merta menyatakan sesuatu itu haram hanya karena dia belum punya sertifikat halal. Namun kenapa sih halal itu menjadi penting sebenarnya bagaimana konsepnya dan apa yang melatar belakangi proses sertifikasi halal yang berjalan di Indonesia saat ini. Itu. Kita lihat kalau dari dasarnya hukum yang dipegang oleh umat Islam adalah dari Al-Qur'an, salah satunya yang utama ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjauhkan diri dari maksiat seperti itu. Salah satunya adalah menghindari hal yang diharamkan serta mengkonsumsi yang halal. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut diperlukan adanya jaminan kehalalan. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari segi bisnis, potensi untuk pasar halal di Indonesia maupun di dunia itu sangat terbuka luas ya Bapak Ibu. Halal menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia sampai sekarang masih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu mengikuti berbagai macam perkembangan berita yang berkaitan dengan kehalalan banyak sekali ya belakangan ini seperti itu. Terus tren wisata halal yang mendunia di tingkat internasional pada membuat sistem tur yang syariah atau tur yang halal seperti itu supaya bisa mengupayakan customer atau traveler itu makan halal dengan tenang gitu ya sehingga potensi pasar halalnya cukup luas. Sebenarnya kalau dilihat dari definisi yang perlu diperhatikan terkait halal itu tidak hanya halal saja, tapi juga harus toyib. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat di berbagai kemasan, poster, atau mungkin flyer seperti itu ya, biasanya kalimatnya dikombinasikan menjadi halalan toyiban. Halal itu sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat, toyib itu sesuatu yang baik, suci, lezat, atau dan bersih seperti itu. Sehingga kalau misalnya sesuatu itu halal, sebenarnya halal, tapi kemudian ada bahan tambahan yang berpotensi membahayakan seperti itu ya, itu maka dia halal tapi tidak toyib. Misalnya Bapak Ibu mau memproduksi kerupuk nih, tepungnya pakai yang halal, kemudian penyedapnya pakai yang halal, tapi pewarnanya pengen yang gonjreng, cerah gitu ya, biar menarik perhatian, terus pakai pewarna tekstil. Nah, itu kan jadinya tidak toyib ya, Bapak Ibu, karena ada potensi membahayakan dari pewarna yang digunakan, tidak semestinya gitu. Sehingga halalan toyiban ini harus selalu
saling dikombinasikan. Kalau misalnya Bapak Ibu menghasilkan produk yang halal, itu juga harus hygiene-nya diperhatikan, kemudian keamanan pangannya diperhatikan, seperti itu. Makanya ada izin edar, misalnya dari Dinas Kesehatan, dari Badan POM, seperti itu ya. Kemudian kalau yang dimaksud dengan haram itu adalah sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Antara lain kalau dari Al-Quran ini ada babi, bangkai, darah. Bapak Ibu mungkin juga tahu ya, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut asma Allah. Kemudian bagian tubuh manusia. Lalu di dalam surat yang lain, ayat yang lain dijelaskan kalau hewan buas atau bertaring, hewan menjijikkan, hewan hidup di dua alam. Sementara pengecualiannya untuk hewan yang berasal dari laut atau hidup di air itu halal walau tidak disembelih. Homer juga haram ya, atau minuman beralkohol alias minuman yang memabukkan gitu. Sehingga kalau dari definisi halal dan haram tadi, yang namanya produk halal itu tidak cukup kita lihat dari asal bahannya aja. Oh, no pork, no lard, no alcohol, tidak. Tapi selain dia bahannya halal, itu harus fasilitas, personel yang menangani, sampai proses produksinya itu bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis. Sehingga dihasilkan yang namanya produk halal. Dan itu gak hanya berjalan sekali waktu saja ya Bapak Ibu, tapi harus konsisten, kontinu, terjaga dua poin yang pertama ini, bahan dan juga fasilitas terkait dengan proses, supaya bisa dihasilkan produk halal terus-menerus, gitu ya. Kemudian dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, kalau zaman dulu lebih mudah bagi kita untuk menentukan sesuatu itu halal atau haram. Karena apa? Bahan tidak banyak melalui proses. Jadi kita masih tahu wujudnya ya, tanaman atau sayur mayur yang di halaman rumah, kemudian rempah-rempah yang dijual di pasar, itu kan sudah pasti halal seperti itu. Kemudian yang haram juga jelas sudah kami sebutkan. Di antara keduanya ada yang syubhat karena sudah melalui proses pengolahan dengan teknologi serta bahan yang dipakai untuk campuran suatu produk itu cukup kompleks. Dalam sekali lihat kita nggak bisa langsung menentukan, oh ini halal, oh ini haram. Maka harus melalui pengkajian, harus difatwakan halal dan melalui proses sertifikasi halal. Agar si yang abu-abu ini, area syubhat itu bisa dipertegas ini sebenarnya halal atau tidak gitu. Apalagi karena tadi ya segala produk olahan teknologi adalah syubhat dari entitas yang haram itu dia bisa diolah sedemikian rupa bahan turunannya sehingga terselip dalam hampir setiap apapun yang mungkin kita gunakan. Seperti itu. Kayak apa namanya? Lemak babi atau lemak nabati, lemak hewani misalnya seperti itu ya digunakan dalam proses pembuatan sabun atau kalau kulit dia terus jadi rambak kulit atau kalau bulu kemudian nanti dia jadi kuas atau mungkin ada yang mengekstrak asam amino di dalamnya untuk dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan produk bakery gitu, misalnya pengembang dan sebagainya. Nah, karena banyak unsur-unsur yang tersembunyi, kalau kita lihat contohnya, ini nggak usah yang sampai ke babi langsung ya Bapak Ibu. Dari buah jambu kita bisa lihat dia jelas halalnya. Kemudian kalau udah jadi minuman rasa jambu, jadi bukan jus jambu ya, minuman rasa jambu ini statusnya menjadi syubhat karena mungkin kalau Bapak Ibu baca di kemasan produknya itu banyak sekali ya bahan tambahan yang mungkin nggak ada jambunya malahan karena hanya menggunakan perisa jambu misalnya. Pewarnanya biar menarik, biar tetap cantik kayak jambu asli yang kita petik pohon pinknya pakai pewarna misalnya. Terus tingkat keasaman diatur dengan asam sitrat. Terus ada bahan-bahan tertentu yang ditambahkan supaya seluruh formulanya itu bisa menyatu kayak gitu. Sehingga
ini mungkin yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Barangkali Bapak Ibu pelaku usaha juga bisa menggali dari produknya masing-masing ya. Kan produknya Bapak Ibu yang buat bakery, yang membuat ayam goreng, atau yang membuat kosmetik, yang membuat obat tradisional, itu juga produknya tersusun atas banyak bahan seperti itu. Nah, tadi penjelasan yang di awal. Sebenarnya tidak semua produk yang belum bersertifikat halal itu bisa langsung dinyatakan haram. Tapi, apakah cukup kalau pelaku usaha itu hanya memberi klaim sebagai berikut? Mungkin Bapak Ibu sering melihat ya, di restoran ataupun di warung makan atau di produk-produk tertentu tertulis 100% halal, no pork, no lard. Menurut Bapak Ibu cukup nggak dengan klaim seperti ini dari pelaku usaha? Mungkin terutama yang dari itu ya, yang restoran ya, banyak informasi seperti ini. Oke, Bu Fariha, Juragan Chicken Bayat menjawab tidak. Oke, terima kasih atas pendapatnya ya, Bu. Betul ya, jadi tidak cukup jika pelaku usaha memberikan klaim sepihak poin-poin berikut ya. Mm-mm. Maka bagaimana cara agar konsumen